Hai semuanya, kembali lagi di podcast 168. Kali ini aku udah bersama seseorang yang bisa atau peka terhadap sesuatu yang kebanyakan orang itu mungkin tidak bisa melihatnya, nggak bisa mendengar, dan tidak mengetahui yang orang ini tahu. Pada segmen kali ini, kita lebih berdiskusi mengenai bagaimana sih keadaan alam yang ada di sana, bagaimana sih makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu. Jadi aku ini tuh penasaran sih, sebenarnya dunia lain yang tempatnya mereka itu tuh ada nggak sih? Ada. Mereka gitu bisa nampakin diri ke kita? Bisa kalau mereka, nah itu kalau untuk menampakkan diri yaitu tergantung dari mereka. Mereka mau menampakkan diri sama siapa, wujudnya seperti apa, itu tergantung dari mereka gitu. Oh gitu ya. Kapan aja? Apakah cuma malam doang atau siang-siang gitu bisa? Bisa, kapan aja bisa. Oh, mereka gitu kalau pas lagi kelihatan lagi menampakkan diri ataupun enggak, mereka tuh bisa nggak sih menyentuh kita? Bisa nyentuh. Tapi kebanyakan sebenarnya sih gini ya. Kalau kita bilang kita ini ngerasa kita ini dicukek atau kita ini di tarik atau gimana, atau kita ngerasa seperti itu sebenarnya mereka itu punya seperti bisa mempengaruhi kita. Jadi kita itu ngerasa takut. Nah, dari ketakutan kita itu jadi kita seperti ngerasa kita ini seperti tadi, kita ini kayaknya disakitin sama mereka gitu. Berarti itu kayak lebih mensugesti kita gitu ya. Benar. Coba sih bisa nggak sih jelasin keadaannya alam yang di sana itu gimana? Bener nggak kalau kata orang tuh kalau di dunia kita itu malam berarti di sana pagi atau gimana? Pagi, malam, lebih tepatnya terang dan gelap. Iya, jadi kalau kita misalnya kita maghrib nih, mau menjelang maghrib, kan mau menjelang malam ya. Nah, mereka itu seperti terangnya, seperti kalau kita seperti subuhnya kita, kalau kita mulai beraktivitas. Kita itu udah terbiasa dengan asumsi kalau malam pasti banyak yang kayak gitu-gitunya. Otomatis di sana alamnya mereka itu terang. Apakah dengan keadaan di alam sana yang terang itu menjadi pengaruh akan energinya mereka untuk lebih aktif lebih aktif untuk berhubungan ke dunia kita? Ini kayak gini, kan kalau siang kita manusia itu aktivitas ya, kita beraktivitas asik kesana kemari ngerjain, fokus kita itu dengan yang kerjaan kita, dengan aktivitas kita. Pada saat malam, siang mereka pun mungkin ada interaksi sama kita, tapi kita kan tidak terlalu fokus seperti ke mereka, karena kita fokus dengan aktivitas kita. Tapi kalau saat malam kita ini sudah lelah, jadi fokus kita pun sudah menurun. Nah, di saat itu mereka lebih bisa mereka bisa lebih mempengaruhi kita gitu maksudnya. Jadi kenapa kebanyakan orang bilang malam itu sepertinya dunianya mereka. Nah, seperti itu. Ngerti nggak? Ngerti. Berarti itu gitulah. Malam, kitanya di sini itu malam, terus karena karena kita tuh udah capek seharian, kan? Itu jadi lebih gampang disugesti sama mereka. Itu. Terus tuh kayak makhluk-makhluk seperti kayak kuntilanak, pocong, genderuwo yang biasa sudah mendarah daging di lingkungan kita. Makhluk-makhluk seperti itu benar berarti? Kalau yang seperti yang dilihat ya, kalau mungkin penyebutan kuntilanak atau yang semacam itu penyebutan
manusia-manusia kayak kita ini biar lebih oh wujudnya perempuan ini kuntilanak, oh ya seperti itu gitu ya. Itu memudahkan. Tapi ya kita kalau dari penglihatan kita ngelihat itu oh wujudnya perempuan begini, tapi untuk biar memudahkan nih ngasih tahu oh itu loh di situ ada wujudnya kuntilanak, kan pasti tahu nih oh kuntilanak cewek nih begini bentuknya kayak gitu kan. Berarti itu cuma sebagai sebutan aja gitulah. Jadi tuh aku tuh kan sering ya nonton di YouTube, banyak ada beberapa channel itu yang pernah memberikan kesaksian bahwa mereka itu pernah dibawa ke kampung gaib lah gitu. Terus dia kayak pokoknya gimana ya, pokoknya dia kayak pernah dibawa lah kayak gitu. Itu emang bisa? Bisa. Berarti kita misalkan aku gitu dibawa ke alam raya gitu bisa? Bisa. Padahal nggak punya kemampuan apa-apa. Bisa. Oh keren ya. Bisa lah. Siapapun bisa kalau mau dibawa yang kayak gitu. Terus kayak gitu tuh bakalan meninggalkah atau gimana gitu? Ya enggak lah, tetap. Tapi biasanya enggak kayak seperti mimpi. Jadi nggak sadar kayak pingsan gitu. Iya benar. Kayak mimpi. Di sana alam sana itu gimana ya? Kalau misalkan ngelihatnya gitu ya, orang yang bisa ngelihat alam sana itu mereka itu ngelihatnya sebuah perkampungan, sebuah istanakah atau gimana? Apa ya? Mendeskripsikan alam sana itu gimana sih keadaannya? Macem-macem tempatnya mereka itu macem-macem. Jadi kalau misalnya nih kayak di rumah gini, misalnya kan kalau kayak kita di rumah kita ngelihat oh ada nih duduk di situ. Ya dia duduk di rumah kita gini, kayak kita seperti duduk seperti ini. Jadi yang kita nampak ya kursi suasana rumah, tapi ada yang duduk yang lain gitu. Tapi ada juga misalnya nih mereka ada kayak perkampungan atau apa itu ya ada begitu, ada kegiatannya mereka apa gitu tuh ada. Kayak gitu yang dilihat misalkan di perkampungan gitu ya. Kayak gitu wujudnya mereka gitu apakah semenyeramkan yang biasa kita tahu kayak darah-darah gitu? Enggak juga. Enggak semuanya yang di dunia lain itu seperti penampakan yang kayak di TV-TV itu ya. Enggak seperti itu semuanya. Kayak manusia normal? Ada yang kayak manusia kayak gini, ada. Pertanyaan terakhir. Bisa nggak disebutin tempat-tempat yang ada di Balikpapan yang terkenal angker, yang berpenghuni gitu? Kalau Balikpapan ya? Iya. Yang sudah terkenalnya deh, yang paling banyak yang orang tahu itu ya seputaran Gunung Dut, Gunung Pancur. Nah, itu tuh banyak tuh TKRI yang apa sih nama-namanya itu di situ tuh banyak tuh, ada bahkan ada kayak perkampungannya mereka itu ada di situ di daerah Gunung Dut itu. Di Gunung Dutnya tuh ada perkampungan ada gaib lah ya istilahnya. Oh, terus di mana lagi selain di situ? Di mana lagi ya? Kalau yang Hotel Tirta itu juga angker nggak? Ayo kita ke situ ya. Angker berarti ya? Berarti kalau misalkan nanti di segmen Skalput, boleh lah bareng-bareng kunjungan ke sana dong. Boleh, berani kan? Iya. Oke, terima kasih telah berbagi cerita ke kita, telah mungkin meluruskan yang apa ya, yang tadinya agak-agak pengetahuannya itu setengah-setengah, akhirnya sekarang lebih lurus tentang hal-hal yang gaib kayak gini. Oke, sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya yang pastinya tetap berdiskusi, membahas cerita-cerita yang gak kalah menarik, gak kalah serunya dari yang sekarang.
Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dadah!